Yo, balik lagi sama gue, Wahyu Penakluk. Gimana kabar lu semua? Semoga on fire dan siap-siap kepalanya kita isi sama cerita yang benar-benar gokil. Gokil, ini pertanyaan yang benar-benar ngena dan sangat penting untuk dibongkar, bro. Pembahasan kita ini nggak cuma soal tiga kelompok itu, tapi juga soal ideologi, loyalitas, dan harga diri bangsa di bawah tekanan kolonial. Oke, mari kita tarik napas dulu. Buat dengerin cerita ini, biar lebih enak. Coba lo bayangin lo lagi duduk di warung kopi tua di pinggir kota, di bawah lampu remang-remang, ditemani secangkir kopi hitam pahit, seperti sejarah kita. Kita akan bahas ini dalam format santai, dengan durasi panjang sekitar 10-20 menit. Siap? Kita mulai. Dengerin gua baik-baik. Konsep santri, abangan, dan priayi yang dipopulerkan Geertz itu memang powerful banget. Dia kasih kita kerangka untuk memahami keragaman sosial dan agama di Jawa. Tapi di balik kerangka itu, ada dark reality yang lo sebutkan. Kenapa cuman santri yang kayaknya punya imunitas sejarah terhadap pengkhianatan kolonial? Kenapa santri yang notabene fokusnya di akhirat justru yang paling konsisten menjaga kedaulatan duniawi dan harga diri? Sementara priayi, yang konon kaum cerdik pandai dan birokrat, malah jadi lapisan gula penjajahan. Untuk menjawab ini, kita harus bedah akarnya, dari ideologi sampai gaji bulanan. Pertama, kita bahas yang paling kontras, priayi. Mereka ini adalah kaum ningrat, keturunan bangsawan keraton, yang secara tradisional punya hak untuk memerintah. 1. Jebakan birokrasi kolonial, indirect rule. Belanda itu pinter, bro. Mereka enggak datang dan menghancurkan semua sistem kerajaan Jawa kayak mesin bulldozer. Enggak. Mereka pakai cara yang lebih halus, namanya politik pemerintahan tidak langsung, indirect rule. Belanda butuh priayi. Untuk mengendalikan jutaan petani, Belanda butuh perpanjangan tangan yang berbahasa Jawa, tahu adat istiadat, dan dihormati secara feodal. Siapa lagi kalau bukan para priayi ini? Perjanjian setan. Para priayi, bupati, wedana, patih, diangkat, dikasih gelar, dan yang paling penting, dikasih gaji tetap. Gaji ini jauh lebih besar daripada upeti tradisional. Gaji ini yang jadi rantai emasnya. Kalau lo ngelawan, lo nggak cuma kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan gaya hidup elit yang lo warisi. 2. Tanam paksa dan pengkhianatan terstruktur. Contoh paling pahit dari pengkhianatan ini adalah era tanam paksa, kultur stelsel, tahun 1870. Sistem ini harusnya dikelola oleh pegawai Belanda, tapi di lapangan, semua diserahkan ke priayi. Bupati dan kepala desa priayi dikasih kultur prosenten, persentase keuntungan, jika hasil panen ekspor, kopi, nila, tebu, melebihi target. Apa dampaknya? Priayi secara sukarela atau terpaksa menjadi mandor paling kejam. Mereka memeras tenaga rakyat, memaksa menanam melebihi 1/5 bagian tanah, dan menyebabkan kelaparan massal di mana-mana, semua demi gaji dan bonus dari penjajah. Intinya, loyalitas priayi bukan pada rakyatnya, melainkan pada sistem yang menjamin status dan dompetnya. Pendidikan barat yang mereka dapat di OSVIA atau HBS bukannya menumbuhkan nasionalisme, malah menumbuhkan mentalitas ambtenaar, pegawai, yang loyal pada Heer, Tuan Belanda. Sekarang kita pindah ke abangan. Lo sebut mereka Islam KTP atau Islam kultural. Ini tepat. 1. Dilema dualitas otoritas. Masyarakat abangan, yang sebagian besar adalah petani, hidup dalam dunia di mana otoritas itu terbagi. Otoritas tradisional, duniawi. Itu datang dari priayi, ndoro, bupati. Ini adalah otoritas yang mengatur sawah, pajak, dan kehidupan sehari-hari mereka. Otoritas spiritual akhirat. Itu datang dari kiai santri. Karena sistem feodal sudah mendarah daging, abangan cenderung patuh pada kekuasaan duniawi, priayi, yang sudah ada di hadapan mereka. Bahkan jika priayi itu kaki tangan Belanda, mereka terbiasa dengan struktur kepatuhan. Melawan priayi sama dengan melawan tatanan kosmis yang mereka pahami.
2. Tidak punya ideologi penyangga kuat. Kaum santri punya jihad. Kaum priayi punya gaji, dollars, dan status. Kaum abangan, kekuatan perlawanan mereka lebih sering bersifat reaksi ekonomi, melawan kelaparan pajak, daripada ideologi keagamaan yang solid. Islam mereka adalah Islam yang sangat berbaur dengan kejawen, animisme, dan Hindu-Buddha Jawa. Konsep syahiddah, mati syahid, sebagai harga mati perlawanan tidak sekuat atau sejelas di kalangan santri. 3. Keterpecahan pasca kolonial. Makanya, lo lihat di masa revolusi sampai era Orde Lama. Sebagian abangan yang berakar pada ketidakadilan ekonomi di pedesaan larinya ke PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa? Karena PKI menjanjikan perombakan radikal struktur tanah dan melawan priayi lama. Sebagian lagi ikut PNI, Partai Nasional Indonesia, yang cenderung sekuler dan diisi oleh priayi birokrat yang berganti baju jadi nasionalis. Intinya, abangan tidak punya institusi ideologis yang independen seperti pesantren untuk menyatukan perlawanan mereka. Sekarang kita masuk ke inti jawaban. Santri. Kenapa mereka almost never jadi pengkhianat? 1. Sumber legitimasi. Langit bukan tanah. Ini faktor krusial, bro. Otoritas santri, kiai, tidak bersumber dari keraton, tanah, atau gubernur jenderal Belanda. Otoritas mereka bersumber dari langit, Allah dan Rasulnya. Institusi yang independen. Pesantren itu institusi mandiri. Secara ekonomi, mereka hidup dari wakaf, sedekah, dan usaha mandiri. Bertani, berdagang. Secara intelektual, mereka mengacu pada kitab kuning dari Makkah atau Kairo. Mereka tidak butuh ijazah atau gaji dari Belanda untuk diakui sebagai pemimpin. Imunitas kekuasaan. Karena kiai nggak dibayar Belanda, kiai nggak bisa dipecat Belanda. Mereka bisa dipenjara atau dibunuh, tapi otoritas spiritualnya di mata umat justru meningkat drastis karena dianggap sebagai syahid dal. 2. Konsep jihad sebagai pendorong perlawanan ini adalah senjata ideologi terkuat santri. Perang suci. Bagi santri penjajah, Belanda yang Kristen atau Jepang yang Shinto, adalah kafir harbi, kafir yang memerangi Islam atau zalim. Melawan mereka bukan cuma soal politik nasional, tapi soal kewajiban agama, fardu ain, kematian, hadiah. Kalau priayi takut kehilangan nyawa karena itu berarti kehilangan gaji dan status, santri justru melihat kematian di medan perang melawan penjajah sebagai syahid dala, yang berarti tiket langsung ke surga. Tidak takut mati adalah keberanian paling fundamental yang bisa lo miliki, dan ini lahir dari ajaran agama. 3. Jejak sejarah yang konsisten. Lo sebutkan contoh-contoh yang luar biasa, dan ini perlu kita highlight lagi biar lo sadar betapa konsistennya mereka. Perang Jawa, 1825-1830. Siapa guru spiritual Pangeran Diponegoro? Kiai Maja di pesantren Tegal Rejo. Perang Jawa itu adalah perang suci yang dimotivasi oleh penistaan Islam dan penderitaan rakyat. Ini adalah perlawanan santri abangan, petani, melawan priayi Belanda. Pemberontakan Banten, 1848. Dipimpin oleh kiai dan ulama dari pesantren Caringin. Intinya, melawan penghinaan terhadap ulama dan Islam. Perlawanan KH, Zainal Mustafa, 1944. Kiai dari Tasikmalaya ini melawan Jepang. Dia menolak hormat ke bendera Hinomaru yang dianggap syirik, menyekutukan Tuhan. Dia dihukum mati, tapi semangatnya jadi obor. Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945. Puncak segalanya. Ketika Belanda Nika mau balik, KH Hashim Asy'ari dari Tebuireng enggak menunggu perintah Soekarno. Dia memanggil ulama se-Jawa Madura dan mengeluarkan fatwa. Wajib hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dalam radius 9 km dari pertempuran untuk angkat senjata. Ini yang mengobarkan pertempuran 10 November di Surabaya. Bayangin, pesantren Tebuireng, Jombang, sebuah institusi sederhana, mengeluarkan fatwa yang lebih ampuh daripada komando militer manapun pada masa itu.
Karena fatwa itu menyentuh urat nadi spiritual rakyat. Jadi, kenapa cuma santri yang hampir nggak pernah tercatat jadi kaki tangan penjajah? Jawabannya sederhana dan brutal. 1. Santri punya ideologi transenden, jihad, yang tidak bisa dibeli dengan pangkat atau uang penjajah. Sumber legitimasi mereka adalah Tuhan, bukan Ratu Belanda. 2. Priayi terjerat dalam sistem feodal yang dikolonialisasi. Mereka hidup dari gaji dan status yang diberikan penjajah. Loyalitas mereka adalah loyalitas perut dan tahta. 3. Abangan terperangkap di antara dua otoritas yang bertolak belakang dan tidak memiliki institusi independen yang menyatukan mereka di bawah panji perlawanan ideologis. Inilah warisan pahit yang kita terima. Pesantren yang sering dicap tradisional, kuno, dan anti-modern oleh priayi yang bersekolah barat justru membuktikan bahwa mereka punya kompas moral yang lebih akurat dalam mendefinisikan apa itu kemerdekaan dan apa itu pengkhianatan. Mereka tidak perlu baca buku Das Kapital atau teori nasionalisme barat untuk tahu bahwa menindas bangsanya sendiri demi kepentingan asing adalah dosa besar, baik di mata agama maupun di mata kemanusiaan. Merekalah, bro, yang mengajarkan kita bahwa harga diri bangsa itu tidak dijual belikan, bahkan jika harus dibayar dengan nyawa. Tarik napas panjang, minum kopi lo. Begitulah sejarah pahit yang membentuk kita. Jangan lupa, like video ini kalau lo suka sama konten sejarah gelap yang kayak gini. Subscribe ke channel Wahyu Penakluk biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah yang bakal kita taklukin bareng, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke deh, itu aja dari gue. Sampai ketemu di penaklukan sejarah berikutnya. Salam dari Wahyu Penakluk dan peace out.